warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah Tafsir Sekolah Tinggi Agama Islam Kota Sukabumi. Kami akan menjelaskan sebuah video pembelajaran. Dalam video ini, kami akan membahas tentang tujuan pendidikan pada Quran Surat Az-Zariyat ayat 56 dan Quran Surat Al-Imran ayat 137 sampai 139. Pendidikan. Jika kita membicarakan pendidikan, maka akan timbul banyak sekali persepsi. Tapi pada dasarnya pendidikan merupakan proses terbentuknya manusia berilmu, beradab, dan berakhlakul karimah. Dengan pendidikan, kita akan menjadi manusia seutuhnya karena pendidikan merupakan proses memanusiakan manusia. Pendidikan merupakan proses bimbingan yang dilakukan pendidik kepada peserta didik secara jasmani juga rohani agar peserta didik menjadi pribadi yang lebih baik. Agar proses pendidikan berjalan dengan baik, maka di dalam pendidikan ada yang dinamakan tujuan pendidikan. Nah, tujuan pendidikan di Indonesia sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56 menjelaskan tentang tujuan diciptakannya jin dan manusia, sedangkan Quran Surat Al-Imran ayat 137 sampai dengan 139 tentang Al-Quran merupakan petunjuk dan penerang bagi seluruh umat manusia. Dalam Quran Surat Al-Imran ini juga dijelaskan bahwa kita sebagai manusia janganlah bersikap lemah dan jangan bersedih hati. Lalu, bagaimana kandungan Quran Surat Az-Zariyat ayat 56 dan Quran Surat Al-Imran ayat 137 sampai 139 dan kaitan keduanya dengan tujuan pendidikan. Nah, penjelasan keduanya akan kita bahas secara rinci juga sederhana dalam video kita kali ini. Jadi, selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istisara Lasmana. Insyaallah saya akan menjelaskan perihal tujuan pendidikan menurut tafsir dalam surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Alhamdulillah kami mengambil dua tafsiran, yaitu dalam tafsir Jalalain dan Quraisy Shihab. Dalam tafsir Jalalain, surat Az-Zariyat ayat 56 ini sama sekali tidaklah bertentangan dengan kenyataan bahwa ada juga manusia yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya surat Az-Zariyat ayat 56 ini tidak memastikan keberadaannya. Dan dalam tafsir Quraisy Shihab yang berbunyi, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk sesuatu yang bermanfaat tatkala kembali kepadaku, karena ibadah itu sangatlah bermanfaat bagi diri mereka sendiri. Nah, Allah menciptakan jin dan manusia dan seisinya itu hanyalah untuk beribadah kepadanya. Begitupun tujuan kita sebagai manusia, tujuan hidup kita itu hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa sih mendapatkan ridha Allah? Yaitu dengan kita beribadah kepada Allah. Kuatkan iman kita, tekadkan dalam hati kita hanya ada Allah. Allah itu pasti keberadaannya. Allah itu selalu ada dalam hati kita. Allah itu selalu ada bersama kita. Allah tidak membutuhkan ibadah kita, tapi kita yang membutuhkan Allah. Kita yang membutuhkan ridha Allah, ya. Nah, apa sih kaitannya dalam surat Az-Zariyat ayat 56 ini dengan tujuan pendidikan? Kaitannya yaitu Indonesia merupakan negara yang pendidikannya sangat lama. Dengan begitu, tidak mungkin Indonesia tidak memiliki landasan khusus untuk menjadikan pendidikan dengan baik. Oleh karena itu, pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sikdiknas. Undang-undang itu menjelaskan tentang tujuan pendidikan dengan peserta didik diharapkan menjadi manusia yang beriman dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala,
berakhlak mulia, sehat jasmani dan rohani, berilmu cakap, kreatif, dan bertanggung jawab. Sudah kelihatan ya keterkaitannya antara surat Az-Zuriyat dengan tujuan pendidikan nasional itu seperti apa, yaitu hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menciptakan atau untuk menjadikan manusia atau peserta didik hanyalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit apapun yang kita lakukan dalam kebaikan, jika kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah itu akan menjadi ibadah. Dengan kita beribadah, mudah-mudahan Allah bisa meridhoi kita. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Oke, terima kasih kepada Teh Isti yang sudah memberikan waktunya kepada saya untuk membahas tentang tujuan pendidikan menurut tafsir Quran surat Al-Imran ayat 137 sampai 139. Nah, yang dimana ayat ini mempunyai kandungan dan tujuan, dan di sini saya akan membahas tentang kandungan Quran surat Al-Imran ayat 137 sampai 139 yang berbunyi, qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin hadza bayanun linnasi wa hudan wa mau'izatun lil muttaqin. Jadi dari surat Al-Quran Al-Imran ayat 137 bahwa tujuan pendidikan yang terdapat dalam ayat tersebut ialah agar manusia bisa mengambil pembelajaran dari kisah-kisah maupun sejarah dari sunnah-sunnah Allah yang telah berlaku pada masa lalu hingga sekarang, agar manusia bisa menjadi lebih baik di masa depannya sesuai dengan aturan yang telah Allah berikan. Nah, dan pada ayat 138 Al-Quran surat Al-Imran ini adalah sebuah petunjuk dan penerang bagi seluruh umat manusia, serta pelajarannya bagi orang-orang yang bertakwa. Dan tujuan pendidikan pada ayat 139 yaitu janganlah kamu bersikap lemah, yaitu agar manusia menjadi orang yang kuat, sehat jasmani dan rohani, terhindar dari virus corona, dan janganlah kamu bersedih hati, agar manusia merasakan kebahagiaan dan ketentraman dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, karena dengan mengingat Allah, hati akan tenang. Kemudian dilanjutkan dengan arti yaitu padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi, dalam artian yaitu agar derajat manusia bertambah tinggi, karena dengan akal manusia bisa berpikir dengan jernih, maka apapun yang kita lakukan, apapun yang kita pikirkan, maka bila kita berpikir dengan jernih, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah. Nah, lalu mungkin sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf bila ada kesalahan, dan kesalahan pasti datang dari saya pribadi, dan saya kembalikan kepada Teh Isti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Baik, kita lanjutkan materi dari jurnal kelompok kita tentang tujuan pendidikan yang ada kaitannya dengan surah Ali Imran ayat 137 sampai 139. Baik, kita bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Hadza bayanun lin-nasi wa hudan wa mau'izatun lil muttaqin. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. Sadaqallahul azim. Ada 3 poin penting yang kaitannya dengan tujuan pendidikan dengan ayat tersebut. Pertama adalah berakal.
bahwa tujuan pendidikan dalam Islam yang kita hubungkan dengan ayat tersebut adalah seorang manusia harus berakal. Dan di dalam pendidikan inilah akal tersebut disempurnakan. Kedua, yaitu sehat jasmani dan rohani. Salah satu tujuan pendidikan yang ada kaitannya dengan ayat tersebut adalah bahwa seorang muslim harus sehat jasmani dan rohani. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah, bastatan fil ilmi wal jism, bahwa kita seorang muslim itu harus kuat ilmu, ya. Dalam kata lain, kita harus berakal dan sehat, bastatan fil ilmi wal jism, dan kuat pula fisik kita. Artinya kesehatan kita harus jaga, karena di dalam tubuh yang sehat ada akal yang kuat. Ketiga, yaitu bertanggung jawab. Tujuan pendidikan yang paling puncak adalah tanggung jawab. Bahwasanya siswa ditempa bertahun-tahun dalam dunia pendidikan itu harus memiliki rasa tanggung jawab yang besar dalam dirinya. Baik bertanggung jawab kepada dirinya sendiri, kepada keluarganya, kepada orang lain, atau kepada orang-orang yang ada di sekitar dia. Itulah tujuan pendidikan dalam Islam yang ada kaitannya dengan surah Ali Imran ayat 137 sampai 139. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, sudah jelas bukan bahwa Quran Surat Al-Zariyat ayat 56 serta Quran Surat Al-Imran ayat 137 dan 139 memiliki kaitan yang sangat erat dengan tujuan pendidikan, di mana ketiganya memiliki tujuan akhir yang jelas, yaitu menjadikan manusia menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menonton video kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaiannya, karena keterbatasannya kemampuan kami dalam melakukan itu. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tinggalkan komentar. Jangan lupa like dan share sebanyak-banyaknya. Jazakallah. Semoga kalian tetap ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.